Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Survei Litbang Kompas ya, hampir separuh responden pikir-pikir ya untuk pilih capres yang direkomendasikan Jokowi. Betul begitu di satu sisi begitu. Masyarakat sudah paham orang-orang yang kemudian ya Jokowi begitu, apalagi relawan-relawan Jokowi begitu ya. Untuk memilih salah satu calon wakil ya atau presiden begitu kan atas rekomendasi Jokowi begitu itu hanya ya berapa begitu 32% kalau nggak salah begitu, artinya ini masih besar di situ begitu. Banyak masyarakat yang kemudian tidak ikut kepada Pak Jokowi begitu. Ngapain harus ikut Pak Jokowi begitu kan ya, masyarakat yang menanggung ini semua bukan Pak Jokowi begitu kan. Wajar kalau ada survei Litbang seperti itu begitu kan ya. Bahkan hampir separuh begitu responden ya memikirkan atau pikir-pikir terlebih dahulu untuk memilih apa yang didukung oleh Pak Jokowi begitu, baik Ganjar dan Pak Prabowo begitu ya. Ya ngapain harus memilih itu begitu, kata kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen begitu. Sementara itu hampir sepertiga bagian dari 32,6% menyatakan pasti tidak akan memilih siapapun calon yang direkomendasikan Jokowi. Jelas di situ. Buat apa ikut Jokowi sana sini begitu? Seharusnya kita punya pegang ya punya prinsip ya pribadi begitu kan. Yang daripada hanya ikut-ikutan begitu kan. Kan kira-kira seperti itu begitu. Yang direkomendasikan Jokowi PS dan GP. Jadi responden menunggu kepastian koalisi perubahan. Harusnya si ente udah paham katanya begitu ya. Kita lihat begitu narasi-narasi mereka sudah mulai menyerang di situ ketika ditonjolkan survei itu begitu ya. Anies satu puran ya bisa kejadian ya. Bini begitu kan. Katanya begitu ya. Korelasi pencapaian tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi yang begitu tinggi menjadi tak berarti ya dong begitu, betul begitu kan ya. Tahu-taunya mungkin nanti ada survei lagi bahwa masyarakat Indonesia menginginkan Pak Jokowi begitu kan, kira-kira seperti itu begitu. Padahal dalam survei Litbang sendiri mengatakan apapun yang direkomendasikan Pak Jokowi begitu kan dia tidak akan memilih begitu, kira-kira seperti itulah logikanya begitu ya. Weh, udah main angkat-angkat lagi, angka-angka lagi, udah pandai berhitung kah? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini surveinya 40% katanya begitu ya. Ya kita lihat saja narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu. Saya kira persoalan-persoalan ini ya menurut saya pribadi sah-sah aja begitu kan ya. Bahkan ya di satu sisi ya berarti 67% setuju yang direkomendasikan Jokowi. Itu pun dibagi dua dengan Pak Ganjar begitu kan. Ya satu mendukung Pak Prabowo, satu mendukung Pak Jokowi begitu kan. Lantas bagaimana kalau seumpama begitu kan dibagi dua 67%. Lalu kemudian Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Apakah 67%? Tidak, pasti akan terbagi kepada Pak Ganjar di situ begitu. 67% dibagi dua berapa begitu kan? Hanya 32 juga begitu kan. Ya kira-kira seperti itu begitu, sama begitu kan ya. Dengan Anies Baswedan juga sama. Kalau kita prinsip seperti itu begitu ya. Karena ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya melihat perkembangan ini. Tetapi inilah politik kita begitu. Tetapi mari kita baca ya terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini menarik begitu kan, survei Litbang ya Kompas ya, hampir separuh responden pikir-pikir ya untuk pilih capres yang direkomendasikan Jokowi begitu kan. Ngapain ikut Jokowi terus, kira-kira seperti itu begitu ya. Seseorang itu harus punya prinsip begitu kan ya. Inilah kalau hasil ikut-ikutan sana sini begitu kan ya, yang menjadi dampak luar biasa pasti adalah rakyat di situ begitu ya. Jakarta dikutip dari Kompas ya, hasil survei Litbang Kompas pada 27 ya sampai 7 Agustus begitu ya menunjukkan bahwa hampir separuh responden atau 47,9% mengaku bakal pikir-pikir untuk memilih calon presiden capres yang direkomendasikan presiden. Itu 47% begitu kan ya. Ini bayangkan ya, maaf bukan 32 begitu. 47,9% mengaku bakal pikir-pikir dulu deh begitu kan ya. Daripada ikut Prabowo dan Ganjar mending yang lain aja dulu. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Ini menarik begitu kan ya. Mungkin ya di pendukung-pendukung Pak Ganjar, wah ini ngapain ada survei seperti ini, kira-kira seperti itu begitu. Teridentifikasi pula pada sekitar separuh bagian responden 49,7% yang masih mempertimbangkan, menyatakan ya pikir-pikir dan menguntungkan ya, menggantungkan putusan pada kualitas sosok calon yang direkomendasikan. Itu Litbang Kompas ya. Bahkan kendati demikian survei ini mencatat bahwa proporsi ya publik yang akan menentukan pilihan cawapres sesuai dengan rekomendasi Jokowi justru bertambah katanya begitu.
Berdasarkan survei, ya proporsi responden yang memilih capres sesuai rekomendasi Jokowi perlahan-lahan bertambah sejak Juni 2022 hingga Agustus. Itu pun begitu kalau mendukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo begitu kan. Surveinya harus petakan dong kan di situ begitu kan ya. Pada survei Juni ya angka 14 ya 6% ya katanya. Terus kemudian naik perlahan menjadi 15 dan sekarang menjadi 18% pada Agustus 2023. Bahkan di satu sisi saat itu terbilang 18,1% responden yang memastikan bakal memilih sosok ataupun ya calon presiden yang direkomendasikan oleh Pak Jokowi. Itu pun yang diketahui masyarakat kok bisa begitu diketahui seperti itu begitu. Ya karena pada hakikatnya begini, hitung-hitungannya pastinya begitu kan ya. Setiap orang pasti punya kalkulasi masing-masing. Saya kira hal-hal seperti ini begitu kan. Ada orang yang mengatakan bahwa wah ini daripada Pak Ganjar dan Anies mending ya daripada Pak Ganjar dengan Pak Prabowo mending kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Kalau di sini sudah jelas begitu ada Pak Ganjar 36,9% ya, Pak Prabowo 34% dan Anies Baswedan 22%. Kalau kita melihat realitas dan perkembangan ini, saya kira karena masyarakat Indonesia yang seharusnya memilih di situ begitu. Karena hanya responden itu hanya itu aja begitu kan ya. Tetapi pada hakikatnya orang yang belum menjawab ya memikir-mikir terlebih dahulu itu 6% atau 32% lah kira-kira seperti itu begitu. Jadi mungkin 32% bisa saja kepada Anies Baswedan begitu kan. Kalau ditambah ya sama aja hasilnya dengan yang lain begitu. Sementara itu hampir sepertiga bagian 32% menyatakan pasti tidak akan memilih siapapun calon yang direkomendasikan Jokowi. Coba bayangkan dengan data ini begitu ya. Dengan data 32% yang menyatakan pasti tidak akan memilih siapapun calon yang direkomendasikan Jokowi. Artinya kalau 32% ya dimiliki Anies Baswedan misalnya karena dia tidak direkomendasi oleh Jokowi di situ begitu ya. Memilih Anies Baswedan. Ini bisa saja Anies Baswedan melebihi dari mereka begitu ya. Bahkan yang menurut Litbang Kompas ya proporsi pemilih yang mengikuti rekomendasi Jokowi soal pencapresan mengindikasi dua hal ya. Pertama, hal itu ada kaitannya dengan keinginan masyarakat agar presiden berikutnya melanjutkan program kerja pencapaian pecinta Jokowi ya. Ini pemerintah Jokowi ya, maaf ya. Hasil survei mengungkapkan siapapun sosok calon presiden yang bersaing dalam pemilu kali ini mereka akan lebih banyak mendapat insentif elektoral jika berkelanjutan program ya kerja kabinet pemerintah Jokowi menjadi pilihan program kerja katanya begitu. Di satu sisi kedua, hal ini menandakan semakin kuatnya daya tawar Jokowi yang bakal berpengaruh terhadap potensi elektabilitas masing-masing bakal calon presiden. Survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 27 Juli sampai 7 Agustus ya. Tingkat kepercayaan survei 95%, margin of error-nya begitu kan kurang lebih 2,65%. Artinya melihat dari perkembangan ini begitu kan secara kalkulasi politik begitu. Anies Baswedan sudah sama dengan Anies Baswedan dengan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo di situ begitu. Lihat saja realitasnya nanti begitu ya. Karena tren hari ini yang kita lihat begitu kan karena Anies Baswedan dan kemudian Pak Prabowo itu sudah di-endorse oleh Pak Jokowi, tentu itu kan punya dampak luar biasa begitu ya. Tetapi di satu sisi ya, kalau memang Pak Jokowi itu arahnya kepada Pak Prabowo, jelas ya, orang-orang akan meralih kepada dukungan kepada Anies Baswedan atau kepada Pak Ganjar di situ begitu. Ya, kita lihat nanti realitasnya begitu di masyarakat. Karena pada hakikatnya survei seperti ini kan bukan jadi patokan mereka begitu kan, tapi tunggu saja begitu kalau dengan hasil data yang sebenarnya begitu kan. Karena masyarakat yang menentukan semua. Bahkan di satu sisi ya, apalagi sekarang di survei pada detik-detik pemilihan itu akan berubah begitu kan. Karena pada akhirnya banyak pilihan-pilihan masyarakat di situ begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.